Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Alien Mantan Korporat dan part ke-12. Mari kita mulai. Kang Chang-ho yang ada di hadapan Kiryu, ia bertanya kepadanya, apakah kali ini juga dirinya tidak berpikir untuk kabur? Lalu jika begitu, bagaimana jika menyelesaikannya saja secara langsung? Di mana Kiryu yang mendengarnya, ia membalas kepada Kang Chang-ho jika lebih baik tidak perlu untuk bertarung, karena saat ini dirinya memutuskan untuk menyerah. Meski Kiryu berkata seperti itu, Kang Chang-ho menatapnya dengan tajam, di mana ia berkata, apakah Kiryu serius akan menyerah? Bukankah dirinya sudah memukul semua penjaga agar bisa sampai ke tempat ini? Lalu sekarang, kenapa Kiryu tiba-tiba saja mengatakan menyerah? Apa Kiryu pikir perkataannya itu bisa dipercaya? Yang mana dengan perkataan yang penuh ancaman dari Kang Chang-ho, Kiryu tentu saja memahaminya. Karena jika dirinya ada di posisi Kang Chang-ho, pasti ia takkan percaya pada ucapan orang yang tidak pernah kabur. Tapi mau bagaimanapun, saat ini dirinya harus mencari cara agar bisa terhindar dari keributan tersebut. Di waktu yang bersamaan, Kiryu merasakan suatu gelombang mana yang tiba-tiba saja aktif. Bahkan dengan segera, ia melihat ke arah gate dungeon yang ada di ruangan itu. Namun ketika dirinya memperhatikan gate, ia melihat ada seseorang yang baru saja muncul dari balik gate tersebut. Yang mana orang itu tersenyum senang melihat orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Bahkan ia bertanya, apakah semuanya telah siap? Kiryu yang memperhatikannya, ia menyadari jika gate yang ada di ruangan itu bukanlah sembarangan gate, melainkan itu merupakan sebuah portal sihir, portal yang mirip dengan skill teleportasi antar ruang. Di sisi lain, si bos berjas yang melihat kehadiran orang itu, ia sangat senang dengan kehadirannya, karena pria tersebut selalu tepat waktu seperti biasanya. Sedangkan bagi Kang Chang-ho, ia bertanya kepada si bos, apakah pria ini merupakan pembawa barangnya? Dan si bos menjelaskan, jika pria itu merupakan seorang penyihir langka dengan skill teleportasi ruang. Bahkan skill teleportasi ruang itu bisa memindahkan seorang manusia, yang mana itu merupakan skill yang jarang ditemukan. Dengan itu jugalah Kang Chang-ho dan pria tersebut mereka saling berbincang satu sama yang lainnya. Sedangkan bagi Kiryu, ia berpikir apa mungkin saat ini merupakan kesempatannya untuk kabur. Hanya saja ketika si pria mulai memperkenalkan dirinya, tiba-tiba saja Kang Chang-ho mulai mempersiapkan serangan miliknya. Bahkan dengan cepat ia menghajar pria tersebut dengan penuh kekuatan. Melihat tindakan dari Kang Chang-ho, Kiryu tentu saja cukup terkejut. Sedangkan si bos berjas, ia menjadi sangat marah kepada Kang Chang-ho. Karena kenapa dirinya melakukan sesuatu seperti itu? Di mana saat ini terlihat jika si pria berbaju biru dibuat tak berdaya dan langsung tak sadarkan diri. Kang Chang-ho yang melihat si bos berjas, ia berkata kepada mereka jika dirinya telah menghabiskan banyak uang dan waktu hanya untuk menangkap orang ini. Dan awakener yang memiliki skill teleportasi ruang sangat sulit untuk ditangkap. Karena mereka bisa kabur kapan saja jika lengah sedikit. Ia juga menjelaskan jika awalnya dirinya tidak peduli dengan bisnis ilegal seperti penyeludupan barang di dalam gate. Namun saat ini situasinya telah di luar kendali. Karena beraninya para mafia tak tahu diri menyembunyikan para awakener dari dalam wilayah ini dan menjualnya ke luar negeri. Dan karena permasalahan tersebut jugalah itu benar-benar di luar kewenangan. Yang mana dari perkataan Kang Chang-ho, Kiryu hanya terdiam heran di tempatnya berada, di mana ia benar-benar tidak mengerti akan apa yang sedang Kang Chang-ho jelaskan. Sementara itu, si bodyguard bos mafia ia memerintahkan bosnya untuk segera masuk ke dalam gate. Hanya saja saat ini Kang Chang-ho telah memulai pergerakannya, di mana dengan kekuatannya itu, ia langsung memukul habis si bodyguard tersebut. Dan Kiryu yang memperhatikannya, ia tentu saja mengetahui jika para mafia takkan bisa menang melawan Kang Chang-ho. Terutama kekuatan dari seorang ranking S tidak perlu dipertanyakan. Pada awalnya, grade hunter yang ditetapkan oleh asosiasi hanyalah dari ranking A sampai ranking F. Namun entah sejak kapan muncul para hunter anomali, yang mana mereka memiliki kekuatan di atas normal, dan mereka tak bisa dibandingkan dengan ranking A sekalipun.
Dari itu jugalah pihak asosiasi membuat grade tambahan di luar standar, yaitu ranking S. Dan pada dasarnya, para ranking S merupakan predator puncak di rantai makanan bumi. Jadi tak perlu diragukan lagi jika para mafia itu takkan bisa berbuat apa-apa setelah menjadi target pemburuan dari seorang ranking S. Si bos mafia yang telah terbojokan, ia benar-benar ketakutan oleh sosok Kang Chang-ho yang ada di hadapannya. Bahkan dirinya kemudian memohon kepadanya untuk membiarkannya hidup. Hanya saja saat ini, Kang Chang-ho menatap tajam kepada si bos mafia, di mana ia berkata, jika di situasi seperti ini, permohonan ampun tidaklah berguna. Dan dengan itu jugalah, si bos mafia hanya dapat berteriak kesakitan. Sedangkan Kiryu yang memperhatikan itu, ia semakin menyadari jika dirinya takkan mungkin bisa menghadapi Kang Chang-ho sendirian. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba saja Kang Chang-ho dikejutkan oleh suara sirine dari polisi, di mana saat ini terlihat jika mobil polisi telah mengepung lokasi pabrik terbengkalai itu. Dan dengan suara tersebut jugalah, Kang Chang-ho bertanya kepada Kiryu, apa Kiryu yang memanggil mereka? Di mana ketika Kiryu mengiyakannya, terlihat jika Kang Chang-ho benar-benar terheran dengan apa yang terjadi. Bahkan melihat keterkejutan dari Kang Chang-ho, Kiryu menjadi sedikit panik, karena apa mungkin keputusan dirinya salah. Dengan itu jugalah Kang Chang-ho menjelaskan untuk jangan kaitkan dirinya dengan organisasi ini, karena nyatanya ia hanya mencegah orang-orang itu menjual para awakener negara Korea ke luar negeri. Namun Kiryu membalasnya jika itu merupakan tugas polisi. Hanya saja Kang Chang-ho kemudian membalas jika Kiryu mengetahui betapa lambannya para polisi bertindak, dirinya pasti takkan bilang seperti itu. Karena biasanya butuh beberapa hari bagi polisi untuk menemukan tempat seperti ini. Dan sejak sebagian besar para awakener di sektor publik pindah ke industri hunter, mereka semakin kekurangan tenaga kerja. Jadi mereka tak bisa disalahkan atas keterlambatan itu. Namun mengenai kedatangan para polisi, Kang Chang-ho merasa jika mereka datang terlalu cepat, yang mana ia merasa jika Kiryu telah melakukan sesuatu. Hanya saja karena saat ini telah terlalu malam, Kang Chang-ho tak bisa lanjut bertanya kepada dirinya, di mana dari itu jugalah ia pun memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Melihat kepergian dari Kang Chang-ho, Kiryu tentu saja menjadi kesal kepadanya, karena bisa-bisanya Kang Chang-ho pergi begitu saja. Terutama melihat situasi yang terjadi di ruangan tersebut, jelas sekali si ranking S sialan itu mencoba untuk kabur dari tanggung jawabnya. Jadi karena saat ini hanya Kiryu sendiri yang ada di ruangan itu, ia bisa mengetahui dengan situasi apa yang akan terjadi berikutnya. Dan benar saja, ketika para polisi datang ke ruangan tersebut, mereka langsung menodongkan senjata apinya terhadap Kiryu. Bahkan dengan segera, mereka langsung mengunci Kiryu dengan kuatnya. Di mana si petugas polisi berkata, jika Kiryu menggunakan skill awakener miliknya, hukuman miliknya akan diperberat. Jadi katakanlah di mana korban penculikannya. Mendengar perkataan dari para polisi, Kiryu yang telah ditahan berkata kepada mereka jika dirinya lah yang melaporkan penculikan ini. Hanya saja meski ia telah menjelaskannya, para polisi tidak mempercayai perkataannya, karena saat ini Kiryu telah melanggar undang-undang khusus kejahatan awakener. Yang mana dari kejadian tersebut, Kiryu menjadi sangat kerepotan. Karena apa para polisi ini akan memperlakukan alien tak bersalah menjadi salah satu dari pelaku. Namun saat itu, tindakan dari para polisi dihentikan oleh seseorang, di mana nyatanya itu adalah kehadiran dari Yeon Woyeon. Bahkan ia bertanya kepada Kiryu tentang kenapa dirinya diborgol. Si petugas polisi yang melihat kedatangan dari Woyeon, ia bertanya kepadanya apakah dirinya mengenal orang ini. Dan karena Woyeon mengatakan jika orang yang diborgol merupakan orang yang melaporkan penculikannya sendiri, petugas itu pun langsung melepaskan borgol dari Kiryu. Bahkan ia meminta maaf kepadanya. Sedangkan Kiryu yang mendengar permintaan maaf dari si petugas, ia tentu saja bergumam kesal kepadanya. Karena bagaimana bisa si petugas itu tidak mengenali pelapornya. Mengalihkan hal tersebut, Kiryu bertanya kepada Woyeon tentang bagaimana bisa dirinya sampai di tempat ini. Dan Woyeon kemudian menjelaskan jika Yeonseung mengatakan tentang Kiryu yang diculik oleh seseorang,
Jadi karena itulah, dirinya langsung bertindak dengan cepat menggunakan skill tracker miliknya. Sementara itu, ketika mereka berdua sedang berbincang, si petugas polisi yang sedang mencari bukti informasi, dirinya dikejutkan akan identitas dari orang-orang yang tidak sadarkan diri itu, di mana si petugas melapor kepada kaptennya jika identitas para penjahat yang terkapar merupakan buronan sindikat perdagangan manusia, yang mana organisasi tersebut merupakan organisasi yang menculik awak gunner untuk dijual ke luar negeri. Jadi sepertinya tempat ini merupakan lokasi transaksi mereka. Mendengar perkataan dari petugas polisi, Wo Yeon menjadi sangat terkejut karena dirinya pernah mendengar tentang organisasi tersebut. Jika kelompok itu hebat menyembunyikan pemimpinnya hingga sulit dilacak oleh para tracker. Namun si petugas polisi yang mengetahui fakta tersebut, ia berkata jika dengan keadaan yang seperti ini, kelompok itu bisa dibilang sudah dihancurkan. Yang mana ia kemudian bertanya kepada Kiryu, apakah Kiryu yang melakukan semua ini? Dan Kiryu kemudian membalas jika ini semua bukan dilakukan oleh dirinya, melainkan dilakukan oleh si gila Kang Chang-ho. Mendengar perkataan dari Kiryu, si kapten polisi tentu saja menjadi terheran. Apa mungkin Kang Chang-ho terlibat? Namun mengalihkan itu, ia kembali bertanya tentang bagaimana dengan orang-orang yang ada di lantai pertama. Apa mungkin mereka ditumbangkan oleh Kang Chang-ho juga? Yang mana dengan penuh keheranan, Kiryu pun menjawab jika tentang orang-orang itu memang perbuatan dari dirinya. Dan karena saat ini para petugas polisi memojokkan Kiryu yang tidak memiliki pilihan lain, ia pun berkata kepada mereka jika sebenarnya dirinya hanya mencoba untuk bertahan hidup. Mendengar perkataan yang penuh keyakinan dari Kiryu, Wo Yeon menjadi terkejut kepadanya. Bahkan dengan itu, dirinya menjadi kepikiran akan Kiryu. Karena bagaimana bisa Kiryu ditemukan di ruangan bos, lalu dirinya sendiri yang melaporkan kejadian ini. Terlebih dengan kondisi Kiryu saat ini tidak terlihat terluka sedikitpun. Serta meski dirinya hampir dijual ke luar negeri, bagaimana bisa reaksinya terlihat sangat tenang. Dari itu jugalah Wo Yeon berpikir, apa Kiryu benar-benar diculik? Atau mungkin sebenarnya ini semua merupakan bagian dari rencana miliknya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.